Halo, selamat siang Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art ini untuk apa ya? Baik Mami Papi, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Di sini saya dan semuanya bisa dipanggil Miss ataupun Mister. Seperti itu Mami Papi. Selanjutnya Miss Amel akan menjelaskan mengenai Global Art itu melalui dari historinya terlebih dahulu. Jadi Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya Mami. Selanjutnya, Global Art itu pertama kali didirikan oleh founder kita, yaitu yang bilang kita ini Mr. Mahiko, pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara, khususnya dengan lebih dari 600 cabang. Untuk di Indonesia, Global Art itu masuk pada 2004. Dan di saat ini kita sudah ada lebih dari 1 cabang di Indonesia. Jadi seperti itu ya Mami, di Indonesia itu kita sudah berdiri sejak 21 tahun yang lalu. Selanjutnya itu Miss Amel akan menjelaskan mengenai Global Art secara mendalam lagi, yaitu Global Art merupakan non formal menggunakan otak kanan, yang dimana kita itu di Global Art itu lebih ke meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan fokus pada anak, terus meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Lalu kita itu juga memberikan namanya stress release. Selanjutnya kita di Global Art itu memiliki 2 program utama, yaitu core program sebagai program utama dan enrichment program sebagai program tambahan. Untuk core program itu kita ada namanya visual art. Jadi visual art ini merupakan proses teknik menggambar dan mewarnai menggunakan konsep ide cerita. Jadi gini Mami, di dalamnya itu terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Selanjutnya itu ada enrichment program, itu ada 3 dimensi. Di 3 dimensi itu ada yang namanya cultural art, deco art, clay, dan craft. Dan di 2 dimensi itu kita ada kartun dan komik serta acrylic painting. Nah, tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi untuk mengarahkan anak agar siap tujuannya itu untuk mengasah teknik anak dalam teknik menggambar dan mewarnai yang benar. Nah, selanjutnya itu tujuan dari core program ini untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, serta mengurangi stress release pada anak. Nah, selanjutnya itu kita ada perbedaan perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Jadi yang pertama itu dari tujuan. Jika les menggambar di luar itu tujuannya fokusnya itu hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam menggambar dan kemampuan dalam mewarnai. Nah, sedangkan kita di Global Art itu tujuannya itu untuk mengarahkan anak agar siap memasuki yang namanya industri kreativitas. Jadi seperti itu Bang Papi. Lalu selanjutnya itu dari kedua itu adalah dari seni aliran. Jika di les menggambar di luar, mereka hanya menggunakan 2 aliran seni saja, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Nah, untuk aliran seni fan art ini tujuannya hanya untuk menyenangkan atau memuaskan pelukisnya saja. Sedangkan realis itu menggambar menyerupai bentuk aslinya, seperti kita itu meniru gambaran seperti menggambar apel sesuai dengan bentuk aslinya, menggambar hewan sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Global itu menggunakan aliran seni commercial art. Jadi di Global itu tujuannya dari commercial itu kita itu memiliki namanya ide jual. Lalu kita itu juga menggunakan konsep ide cerita. Jadi di Global itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin off the book, maka semakin tinggi nilai value-nya. Contohnya, jika seni komersial art itu pada logo iPhone. Nah, di logo iPhone kan gambar Apple ya, tapi justru logo iPhone itu tidak menampakkan semakin menonjol
tidak menonjolkan warnanya, tidak terlihat seperti dua dimensi. Justru yang terlihat mahal pada logo iPhone itu konsepnya, konsep gigitan apel pada logonya itu. Jadi seperti itu Mami Papi. Nah selanjutnya itu kita ada yang namanya perbedaannya dari teknik. Jika di teknik menggambar di luar itu hanya menggunakan dua teknik saja, mungkin itu ada teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di Global Art itu menggunakan namanya 4 teknik. Teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Untuk teknik penarikan konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang tokoh utama itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Jadi di Global Art itu kita buat seinovatif mungkin, sekreatif mungkin, seotak bubuk mungkin. Jadi yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di Global Art asal memiliki nilai positif dan memiliki alasan yang jelas. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu ada penarikan ide cerita atau bisa kita bilang mystery. Lalu selanjutnya kita tuangkan ke teknik layering, terus teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Jadi itu beberapa perbedaan mengenai les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Jadi kita itu di Global Art itu merupakan les kreativitas, tidak hanya les menggambar saja. Jadi seperti yang tadi. Baik, selanjutnya Miss Amal akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Jadi gini ya Ami Papi, kita di Global Art itu termasuk pendidikan otak kanan karena kita itu merupakan les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu biasanya adanya di akademik seperti belajar, menghitung, menghafal bahasa. Jadi itu masuknya akademik. Selanjutnya contohnya itu kita dari TK bahkan hingga kuliah di Indonesia itu selalu menggunakan namanya pendidikan otak kiri karena di Indonesia belum ada pelatihan untuk otak kanan. Contohnya itu untuk di luar negeri ya nih Papi, seperti di negara maju biasanya itu anak-anaknya diajarkan pendidikan menggunakan otak kanan terlebih dahulu karena menurut mereka itu pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka untuk sebelum memasuki dunia pembelajaran akademik. Contohnya itu ada di negara Jerman. Itu di negara Jerman itu untuk anak usia 3 tahun baru diajarkan yang namanya menghitung, menghafal, dan bahasa karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, tujuan dari pendidikan otak kanan ini digunakan terlebih dahulu untuk mensupport pendidikan otak kiri. Karena apa? Karena pendidikan otak kiri itu membutuhkan yang namanya fokus, percaya diri, serta kestabilan emosional atau bisa kita sebut yang namanya stress release gitu ya Mi Papi. Lalu selanjutnya itu kita bedanya di Indonesia kelas dari TK itu kita itu udah harus diwajibkan untuk bisa yang namanya belajar menghitung, menghafal, dan bahasa sehingga anak-anak di sekolahan itu kurang fokus dan percaya diri. Lalu mereka orang tua menyuruh untuk anak-anaknya itu memasuki yang namanya les bimbel, sehingga les bimbel di Indonesia itu kelihatan tumbuh subur, ramai, dan banyak diikuti oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi orang tua itu berharap setelah mengikuti bimbel nantinya anak-anak mereka tuh bisa lebih fokus dan percaya diri. Karena kita di Indonesia tadi Miss Amal bilang di Indonesia itu kita tidak disediakan yang namanya pendidikan otak kanan. Nah, jadi mengapa orang tua menganggap Global Art itu penting bagi anak-anak mereka? Karena kita itu selain memberikan pendidikan otak kiri, kita juga memberikan namanya pendidikan otak kanan. Jadi jika Mami Papi ingin melihat lebih dalam mengenai Global Art, Mami Papi bisa melihat di preview di Google mengenai manfaat yang ada di Global Art, dan manfaat setelah mengikuti Global itu jauh lebih penting karena di Global itu kita tidak hanya jago menggambar dan mewarnai saja ya Mi Papi. Selebihnya itu tetapi anak-anak mereka itu terlihat jauh lebih fokus, percaya diri, dan memiliki namanya stress release. Jadi seperti itu Mi Papi untuk penjelasan dari Miss Amel.
bisa mengerti pelan-pelan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin Bang Raffi bisa bertanya terkait lebih lanjut mengenai goba arti itu apa. Jadi sekian, terima kasih dari Miss Amel. Selamat siang.